Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan untuk semester 3 mata kuliah Ushul Fikih 2. Kita akan lanjutkan yang sebelumnya materi sudah disampaikan tentang amar, perintah. Kali ini kita akan lanjutkan babun nahi, yaitu tentang larangan ya. Mudah-mudahan para mahasiswa yang kami cintai dimanapun Anda berada bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan mengambil manfaat semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fiddaran amin. Ya, kita tetap ini melanjutkan kajian Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ushul Fikih yang disusun oleh Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari beliau. Ta'rif, definisi tentang an-nahyu. Ya. An-nahyu huwa talabul kaffih bil qaul mimman huwa duna talib ala sabil wujub. Yang namanya larangan itu adalah permintaan untuk menahan dari suatu perbuatan, alias melarang untuk melakukan perbuatan tersebut dari yang atas kepada bawahan. Maksudnya keluarnya larangan itu seperti perintah dari atasan pada bawahan. Dari guru ke murid, dari orang tua ke anak, begitu. Ala sabilil wujub, dan status kekuatan larangan ini adalah wajib. Seperti amr, wajib dikerjakan, kalau ini wajib ditinggalkan. Wa qauluna fi ta'rifail amri wan nahyi mimman huwa duna talib. Bagaimana kami sampaikan di masalah babul amri dan babul nahyi ini, ada kata duna talib. Yufidu annahu yushtaratu fil amri wan nahyi al-ulu. Maka dapat difahami, disyaratkan bahwa yang mengeluarkan perintah atau yang mengeluarkan larangan itu harus dari atas ke bawah ya. Sebagaimana kemarin diterangkan, kalau satu level bukan perintah, iltimas ya. Kalau dari bawah ke atas bukan perintah, roja atau doa gitu ya. Wa huwa sudur dalik minal ali ilal adna. Maksudnya keluarnya larangan ini seperti perintah dari atas ke bawah. Wa hadza huwal masyhur, ini pendapat yang masyhur, syarat yang masyhur. Wa tahqiq annahu la yushtarat fil amri wan nahyi al-ulu ay sudurihima minal ali ilal adna. Tapi setelah ditahqiq atau menurut tahqiq bahwa sebetulnya amr dan nahi itu tidak disyaratkan harus munculnya dari atas ke bawahan. Walal isti'la, tidak harus isti'la. Padahal kalau secara umum juga amr dan nahi itu isti'la. Maksudnya ada sifat paksa, wajib dipaksa ya. Tapi di sini disampaikan tidak ada isti'la. Aisuduruhuma mimman jadhar ta'adum alal matlub minhu. Tidak harus keluar dari orang yang memang diagungkan, ya, dibesarkan. Bidalil qauli ta'ala, yaitu dalilnya firman Allah SWT hikayatan an Fir'aun, menceritakan Fir'aun khitaban liqaumihi, yang sedang mengkhitab, menyampaikan pada kaumnya, famada ta'murun, apa yang kalian perintahkan. Jadi kata amr di sini kan yang diminta dari bawah ke atas, padahal amr itu kan harus dari atas ke bawah. Nah, dari sini berarti amr itu tidak harus dari atas ke bawah, tapi bisa dari bawah ke atas. An-nahyu min mustalzimatil amr. Sebagaimana larangan, maka terjadi pada mustalzimatil amr, yang terkait dengan apa yang diperintahkan. Di larangan juga begitu. Begitu ada larangan, otomatis juga ada mustalzamat, ada yang terkait ya. Mustalzamat amr nih. Amr ya, amr. Wa'lam, ketahuilah annal amra bisyai'il muayyan, bahwa perintah ya. Maksudnya nahi ini ada kaitan mustalzamat dengan amr. Ya. Kalau ada perintah ini, ada larangan ini, berarti perintah ini. Gitu. Ini bisa difahami setelah ini oleh kalian ya. Wa'lam annal amra bisyai'il muayyan nahyun mani'an didih alal asah. Nah, jadi ketahuilah, sesungguhnya bila ada perintah melakukan sesuatu tertentu, itu berarti larangan kebalikannya. Larangan untuk melakukan kebalikannya. Itu yang paling sahih. Ya, suruh berdiri berarti larangan duduk. Gitu ya.
Suruh puasa berarti larangan makan. Bimana anta'allaqal amru bisai' huwa ainu ta'alluqihi bil kaffi an didi. Yaitu hubungan perintah tersebut atau perintah terhubungan ta'allaqal amru bisai' pada sesuatu yang mana sesuatu itu ain ta'alluqi bil kaffi an didi, yaitu sekaligus mencegah, melarang kebalikannya. Jadi kalau ada perintah berdiri berarti larangan duduk. Perintah duduk berarti larangan berdiri. Larangan berdiri berarti perintah duduk. Larangan duduk berarti perintah berdiri. Wahidan kana diddu kadiddi sukun alladhi huwa tahruk. Baik itu satu lawan katanya seperti lawan katanya diam. Apa itu? Yaitu bergerak. Au aksar. Atau lebih dari satu lawan katanya. Seperti lawan katanya berdiri. Lah kalau diam, lawan katanya bergerak. Tapi kalau berdiri, lawan katanya bisa duduk, bisa sendenan, bisa tiduran. Nah, ini ya. Fattolab lahu ta'alluq wahid bi amrin. Maka permintaan pada suatu perbuatan tadi terhubung dengan satu dari dua perintah. Huma fi'lus sai' wal kaf an diddihi, yaitu melakukan sesuatu sekaligus mencegah dari kebalikan sesuatu tersebut. Fabi'tibaril awal wal amru, maka ibarat yang pertama adalah perintah. Wabi'tibari tsani, kalau diambil ibarat dari yang kedua, wa nahyu. Jadi perintah melakukan sesuatu, larangan melakukan sesuatu itu satu paket. Wa kadzalika nahyu anise, begitu juga kalau melarang sesuatu, kila dikatakan innahu amrun bididdi. Berarti itu punya makna perintah dengan lawannya. Kalau melarang duduk berarti itu ada perintah. Perintah apa? Perintah berdiri umpamanya ya. Fa in kana wahidan fawadih. Qat'an secara pasti. Fa in kana wahidan fawadih. Kalau satu lawan katanya jelas. Wa in kana aktsar kana amron biwahidin min ghairi ta'yin. Tapi kalau lawan katanya seperti tadi itu banyak, maka itu perintah pada salah satu tanpa ditunjuk. Jangan berdiri. Jangan berdiri maksudnya duduk. Apa tiduran? Apa sendenan? Nah, gitu. Wal mas'alah fiha khilaf yutlab fil mutawala. Masalah-masalah yang terkait itu, hal-hal yang beda pendapat, kalian bisa cari di kitab-kitab al-mutawalat. Ini kan ringkas asas, pokok, dasar. Jadi kalau ingin lebih lagi ya cari yang lebih luas. Wa min mustalzamatin nahyi, dan dari sesuatu yang lazim dilakukan gara-gara nahi, fasadul manha anhu, yaitu ketidaksahihan, ketidaksahan sesuatu yang dilarang syar'an alal asah, secara syariat. Jadi kalau ada larangan untuk melakukan sesuatu, berarti sesuatu itu adalah termasuk dilarang oleh syariat. Begitu yang paling sahih menurut Indas Safiyah wal Malikiyah, menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab Maliki. Sawaun kanal manha anhu minal ibadat, baik yang dilarang itu adalah ibadah atau minal muamalat, atau termasuk muamalah. Wa fil ibadat sawaun nahyun anha li ainiha, kalau masalah ibadah baik larangan itu karena ainnya, kasolatil haid seperti sholatnya orang haid, wa shaumiha dan puasanya orang haid, au li amrin lazim laha, atau karena sesuatu yang lazim terkait dengan sesuatu tersebut, kasaumi yaumin nahar, seperti puasa di hari kurban. Lil i'rad bihi an diyafatillah ta'ala. Karena apa? Karena kalau orang puasa di hari raya berarti dia berpaling dari jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalah fil awqatil makruhat, seperti contoh yang lain adalah sholat di waktu yang dimakruhkan. Wa fil muamalat, itu ibadah. Kalau muamalah, sawa'un raja'an nahyu fiha ila nafsil aqdi, baik itu kembali larangannya pada akad itu sendiri, ke hadis Muslim fin nahyi an bai'il hasa, seperti hadis riwayat Imam Muslim larangan tentang jual beli menggunakan kerikil ya, menggunakan lemparan batu. Wa huwa ja'lul intibad bil hasa bai'an qa'iman maqamu sirah, yaitu menjadikan lemparan batu tersebut terkena di mana itu menjadi gantinya sirat. Jadi hanya batu sebagai ganti siratnya. Wa huwa ahadu ta'wilat fil hadis. Ya, itu salah satu takwil dalam hadis gitu dilarangnya ya. Auraja'an nahyu, atau larangan tersebut kembalinya pada ila amrin dakhil fil aqdi, pada sesuatu yang sudah masuk di dalam akad itu.
Kan nahyi an ba'il malaki, seperti menjual ya seperti larangan jual malaki. Kama rawahul Bazzar fi musnadi wa huwa bai'u ma fi butul ma. Apa malaki itu? Yaitu menjual sesuatu yang ada di perutnya induknya. Ya, ada yang di perut induknya dijual. Enggak jelas kan. Saya jual kambing ini yang masih ini hamil mana? Ini hamil saya jual anaknya yang dalamnya. Enggak boleh kan, belum jelas kayak apa. Hidup enggak nanti. Laki apa perempuan, besar, kecil, cacat, enggak. Fannahyu raji ila nafsil mabi, ya, wal mabi ruknun min arkanil akad. Maka larangannya ini pada sesuatu yang dijual. Sedangkan sesuatu yang dijual itu termasuk rukun dari rukun akad jual beli. Ya. Waruknu dakhil fil mahiyah, sedangkan rukun masuk di dalam muamalah tersebut. Au raja'an nahyu, atau ada kalanya larangan itu kembalinya ila amril kharid lazim. Pada sesuatu yang eksternal, bukan internal, eksternal. Kalau tadi internal, yang lazim, yang memang ada keterkaitan. Kan nahyi an ba'i dirham bidirhamin, seperti melarang jual beli 1 dirham dengan 2 dirham. Itu jelas. Nggak boleh 1 dirham dengan 2 dirham. Dia riba ya, apa sih? Kok tukar menukar uang 1.000 dengan uang 2.000, kan namanya riba itu ya. Listimali ala ziyadah lazimah bisyarat. Kenapa? Karena mengandung tambahan yang lazim. 2 dirham, 1 kok 2 ya. Maqasidu sighatil amr, tujuan-tujuan dari sigot perintah. Wahiyat turaddu lima qasid taridu lima qasid muta'addim minha. Nah, itu amr ada karena tujuan-tujuan, beberapa tujuan, antara lain al-ibahah. Amr perintah tapi bermakna boleh, bukan wajib. Wadzalika qouli ta'ala kulu minat thayyibat. Itu sudah dibahas kemarin di episode sebelumnya ya, di daras pelajaran sebelumnya. Kulu minat thayyibat, silahkan makan yang halal-halal, itu mubah, bukan wajib. Makannya maksudnya. Kulu itu fi'il amarnya itu ibahah ya. Wa minha at-taswiyah, sama saja seperti firman Allah, fasbiru aw la tasbiru. Silakan kalian sabar atau tidak sabar. Mau sabar mau enggak sabar sama. Jadi fi'il amar fasbiru di situ bukan wajib, ya, taswiyah. Wa minha tahdid, ada juga amar itu yang bersifat ancaman. Nahu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum. Kan seakan itu dohirnya i'malu ma syi'tum. Silakan kau lakukan apa yang kalian hendaki. Kau ingin apa? Lakukan sesuai keinginanmu. Seakan-akan kan perintah melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi tidak bisa kita artikan perintah. Kalau enggak berarti kita bebas melakukan apa saja. Nah, tapi ini ancaman. Kayak istidrat. Ya wes, ayo lakukan. Nah, tapi padahal itu ancaman sebetulnya. Kalau dilakukan, ya dosa. Kita sanksi. Nah, gitu. Wa minha at-takwin. Ada juga fi'il amar yang punya makna takwin, membentuk, mengadakan. Wahwal ijad anil adam bisur'ah, yaitu mengadakan yang awalnya tidak ada bisur'ah dengan cepat, misal qauli ta'ala, seperti kun fayakun ya. Man huwal mukhatab bitaklif, siapa orang yang terkena khitab Allah yang lalu mendapatkan taklif atau disebut mukallaf, wajib melakukan dari isi khitab. Siapa itu? Kullu mu'minin balighin, yaitu setiap orang mukmin yang sudah baligh akil, ya, berakal. Mukmin, baligh, akil, ini 3 syaratnya, mukallaf. Mukmin, baligh, akal. Yadkhul fi kitabillah, semua mereka itu masuk dalam kitab Allah. Kalau ada perintah-perintah larangan, ada apa semua, maka orang yang mukmin, baligh, akil masuk ke mukhatab bitaklif. Wahwal musamma bil mukallaf, mereka diberi nama mukallaf, yang wajib menjalankan khitab. Wa yakhruj min hadza man laisa kadzalik, ya, diperkecualikan yang tidak masuk kriteria tadi. Wahwa sobi, anak kecil, ya, belum balik. Sahi, lupa, ya. Wal majnun, tidak akil, ya. Zakaron aw unsa, baik laki maupun perempuan. Fa innahum la yadkhuluna al khitab, mereka anak kecil, orang gila yang sedang lupa tidak masuk ke khitab, itu perkecualian, makfu. Lintifai taklif anhum, karena tidak bisa dipaksakan kepada anak kecil, orang gila, gak ngerti sahih, yang namanya lupa. Lupa. Lupa ya sudah lupa. Syartut taklif fahmul khitab. Karena syarat orang mendapatkan kewajiban itu orang yang bisa memahami isi khitab.
Wasabi wasahi wal majnun ghairu fahimin lahu. Sedangkan anak kecil, orang lalai, ya lupa maksudnya orang gila, tidak dalam kondisi memahami atau mengerti khitab. Naam yuk marusahi ba'da dihabis sahwianu. Ya, tapi kalau orang lupa tetap harus diperintahkan setelah hilang lupanya, harus dibayar, harus ditunaikan, harus dilakukan setelah ingat. Hala taklifihi, bahwa dia itu mukallaf ya, bijabri khalali sahwi, untuk diperintahkan untuk ngisi kekosongan, kekurangan, mengkodok apa yang sudah kelewat. Wa qada'i ma fatahu, wajib mengkodok yang sudah terlewat, min nahwi shalah, seperti sholat dan lain sebagainya. Wa damani ma atlafu minal mal, juga wajib menjamin kalau dia merusak harta benda orang saat kondisi sahih tadi, atau kondisi-kondisi yang tiga tadi ya. Wala khitab yata'allaq bi fi'li ghairil baligh akil, dan tidak ada khitab yang berhubungan dengan perbuatan yang bukan baligh, bukan akil. Maksudnya orang yang tidak baligh, tidak akil, tidak ada hubungan dengan khitab. Wa wali sobi wal majnun mukhatab bi ada ima wajib fi malihi ma minhu. Lalu terus bagaimana dengan anak kecil yang wajib zakat? Anak kecil kaya wajib zakat. Atau orang gila. Siapa yang mendapatkan mukhatab kewajiban untuk melaksanakan? Siapa? Walinya. Lu ini harus mengeluarkan zakat. Ya walinya yang mengeluarkan. Nah, ini harus begini. Ya itu yang menunaikannya. Kazakati, seperti zakat. Wadamanil matlaf, menjamin sesuatu yang dirusak. Anak kecil ngerusak barang, ya wali yang gantikan. Orang gila ngerusak punya orang, ya walinya, keluarganya yang menggantikan. Ya. Kama yukhatab sahibul bahima, sebagaimana pemilik hewan ternak. Ya, siapa yang mendapatkan mukhatab? Pemiliknya. Bidomani ma'atlafathu, menjamin, mengganti apa yang dirusak oleh hewannya. Orang punya hewan dibiarkan terus merusak tanaman orang. Siapa yang harus mengganti? Masa kambingnya suruh ganti? Ya enggak, siapa? Ya orang yang punya yang suruh ganti gitu. Mukhatabnya orangnya itu. Haitsu farrata fi hifdhi, ya bila dia lalai dalam menjaga hewannya. Ya, litanzil fi'lu fi hadhil hala manzila fi'lu. Jadi maka apa yang dilakukan hewan bagi orang yang lalai menjaga hewannya dianggap sama yang melakukan adalah pemilik hewan atau penjaga hewan tadi. Wasihatu ibadati sobi kasolati wasomi al-musab alaihima laisa li'annahu ma'mur bima kama fil balik bal li'taduhuma fala yatruka ba'da bulughi insyaallah taala. Dan terus kalau anak kecil memang belum wajib sholat, kenapa situ harus diperintahkan sholat? Bahkan kalau tidak sholat umur 7 tahun harus dimarahi, kalau 10 tahun dipukul. Kan belum wajib dia, belum ada pahalanya untuk dia. Ya, tapi itu wajib diperintahkan supaya terbiasa pada saat balik dia sudah melakukan itu. Sehingga dia tidak melakukan. Contoh, anak-anak yang walau belum balik, gak diajari sholat, gak diajak sholat, gak disuruh sholat. Begitu sampai balik, lupa anaknya, gak tahu, orang tuanya gak tahu. Dia sudah melakukan banyak dosa. Tapi kalau sudah biasa sholat 5 waktu, tahu-taunya balik, ya alhamdulillah. Walaupun saat balik itu orang tua tidak tahu, karena dia ihtilam, dia apa. Anaknya juga barangkali gak sadar kalau sudah umurnya sekian. Tapi dia sudah melakukan sholat. Sehingga begitu masuk balik, begitu dicatat oleh malaikat di buku rapotnya sendiri, sudah tidak ada yang alfa. Itu hikmahnya. Kenapa? Supaya terbiasa. Jadi anak kecil sudah harus diperintahkan sholat, padahal dia belum mukhotob bitaklif, belum mukallaf. Nah, jadi jangan tunggu mukallaf, dibiasakan dari awal. Insyaallah ta'ala. Demikian para mahasiswa yang kami cintai. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Oh sebentar, kita tambahkan tinggal sedikit ini supaya nanti pembahasan berikutnya di materi lainnya. Bagaimana tentang al-kufar wal khitab syar'i? Bagaimana sekarang orang kafir? Tadi kan mukmin. Ammal kufar fassohi inda ahlil haq annahum dakhilun fil khitab. Kalau orang-orang kafir yang sahih menurut ahli hak, ya mereka masuk dalam khitab. Ya, bijami furu'i syariah, semua kewajiban syariat, sholat, zakat, haji. Fahum mukhatabun biha ma'intifai syartih wal Islam. Mereka orang kafir juga mukhatab taklif walaupun mereka tidak punya syarat untuk sahnya ibadah yaitu Islam. Tidak Islam, tidak sah sholat mereka, umpamanya mereka sholat. Tapi mereka sebetulnya mukhatab. Karena kewajibannya untuk semua manusia yang hidup harus sholat, harus apa dan seterusnya ya. Fayu'adzabuna hinaidin ala amrin, maka orang kafir kelak akan disiksa karena dua hal. Pertama ala tarkil furu',
karena meninggalkan furu' syariat seperti sholat dan lain sebagainya, wala tarikil Islam, dan karena meninggalkan Islam. Tidak Islamnya dia tersiksa karena dia kafir, tidak sholatnya dia tersiksa karena dia tidak sholat. Fahum dakhiluna fil khitab bisa iri furu' syariat, sesungguhnya mereka semua masuk dalam khitabnya Allah, taklif kepada semua syariat. Bukan hanya sholat saja, semua kewajiban umat Islam sebetulnya wajib untuk orang kafir juga. Wa dakhiluna fil khitabil Islam alladzi biduni furu' syariah mamnu ala tasyu. Tapi semua khitab ya itu tidak sah dilakukan kalau tidak Islam dulu. Wa ma kauni mukhatibin bi furu'il la tasyu minhum. Jadi mereka sebetulnya mereka kan punya kewajiban masuk Islam. Perintah masuk Islam itu harus dilakukan. Jadi mereka tidak masuk Islam, ya ada pelanggarannya. Sholat juga kewajiban, tidak sholat, ya pelanggaran, ya disiksa. Kalau sholat pun ya tidak sah karena tidak Islam gitu. Illa falu illa bil Islam. Wa inna ma kullifal kuffar bi furu' syariah li'annahum lam yakunu mukallifin biha lahuma au adahumullah ala tarkiha. Ya. Karena mereka juga diancam kalau meninggalkan kewajiban meninggal. Lakinil ayatil mu'idah bil adab ala tarkil furu' katsira. Adapun ayat-ayat yang ancaman siksaan kalau meninggalkan syariat itu banyak, seperti firman Allah, masalakakum fi saqar. Nanti orang-orang kafir saat disiksa di neraka ditanya, kenapa kalian kok bisa masuk ke neraka saqar disiksa? Qalu lam naku minal musallin. Iya, dulu kami gak sholat. Nah, lihat. Ternyata orang kafir juga disiksa, mereka bilang karena saya tidak sholat dulu. Nah, gitu. Wa qaulu ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna zakah. Celaka, neraka bagi orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, lihat, orang musyrik juga harus mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat juga disiksa seperti orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat. Wa qouli ta'ala wa may yaf'al dzalika yulqi asama. Yang melakukan itu dapat dosa. Wa huwa amlil uqala. Ini umum, pokoknya orang berakal. Pelanggaran dapat siksa. Fa sarha bi ta'dim bi tarki zakat shalah. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang kafir juga disiksa karena meninggalkan zakat dan sholat. Wallahu a'lam bisawab. Jadi intinya orang kafir juga dosa double-double. Karena mereka wajib sholat gak sholat, wajib zakat gak zakat, maksiat juga double. Ya, tidak masuk Islamnya juga disiksa tidak masuk Islam. Allah a'lam bisawab. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap mendapatkan keberkahan. Dan mudah-mudahan sehat walafiat kita bisa lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.